Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, akhir-akhir ini beredar dokumen PDF berisi surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan Laskar Sabilillah dan menyatakan lepas tangan atau tidak lagi berurusan dengan Laskar Sabilillah atau Persatuan Wali Songo Indonesia. Surat-surat itu diajukan oleh atau diatasnamakan beberapa kiai yang berasal dari berbagai pondok pesantren dan majelis taklim dan ditujukan kepada Panglima Laskar Sabilillah Nasional, yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Bili MA. Sebagaimana diketahui, Laskar Sabilillah adalah sebuah organisasi massa bentukan dari terah-terah Wali Songo yang ingin menjaga dan menciarkan kembali eksistensi Wali Songo, baik itu terahnya, yaitu para keturunan Wali Songo, peninggalannya berupa makam-makam dan manuskripnya, sejarahnya, maupun metode dakwahnya yang berupa dakwah yang lembut, halus, mengerti budaya dan penuh akhlakul karimah. Laskar Sabilillah dibentuk sebagai respon terhadap gerakan pemurnian nasab Nabi Muhammad SAW yang setelah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan nasab yang meragukan, yang mengatasnamakan kebesaran dan kesucian nama Nabi Muhammad SAW. Laskar Sabilillah ingin juga menjaga kemurnian dan kesucian nama Nabi Muhammad SAW dari ulah oknum-oknum yang mendompleng nama Nabi untuk kepentingan diri dan kelompok demi tujuan-tujuan politik dan duniawi. Tentu saja kehadiran Laskar Sabilillah ini akan menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang sudah eksis terlebih dahulu dan merasa menjadi sasaran dakwah Laskar Sabilillah ini. Di samping itu, pihak-pihak yang merasa tidak nyaman atau kecewa dengan Laskar Sabilillah ini juga akan berusaha melemahkan Laskar Sabilillah. Kedua pihak tersebut yang tidak senang dengan kehadiran Laskar Sabilillah ini akan terus berupaya memecah belah, melemahkan, bahkan menghancurkan eksistensi Laskar Sabilillah. Upaya-upaya pelemahan itu terlihat dengan diedarkannya surat-surat PDF secara serentak di media-media sosial yang terkesan para kiai secara beramai-ramai keluar dari Laskar Sabilillah. Namun setelah diteliti dengan seksama, ternyata surat-surat tersebut diduga berasal atau dibuat oleh orang atau kelompok tertentu. Penelitian terhadap dokumen tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, penelitian terhadap fisik surat, yaitu tata cara penulisan dan font yang digunakan, serta tanda tangan dan stempel. Yang kedua adalah penelitian isi. Benarkah surat itu dibuat oleh orang dan lembaga yang tertera? Pada penelitian pertama, ternyata ditemukan bahwa surat-surat itu adalah seragam dan sejenis. Struktur penulisan surat, mulai dari margin, spasi, font yang digunakan, penempatan tanda baca, dan tipe, semua memiliki identitas yang sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa surat ini merupakan kopi atau perbanyakan dari satu surat sebelumnya. Penelitian terhadap stempel yang digunakan pun diduga menggunakan rekayasa desain grafis, bukan stempel cap asli. Pada stempel asli, nama dan tanda tangan biasanya tertutup oleh bagian-bagian stempel. Namun pada surat-surat tersebut, nama dan tanda tangan berada di atas stempel, sehingga bisa dipastikan bahwa stempel-stempel tersebut adalah hasil rekayasa atau edit grafis versi komputer. Pada penelitian isi surat, setelah dilakukan penelusuran terhadap nama dan alamat yang tertera, serta kepangkatan yang digunakan yaitu kiai, ustadz atau doktorandes, ditemukan beberapa kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan tersebut yaitu pada nama dan titel atau kepangkatan. Masyarakat yang ditemui pada alamat surat yang tertera banyak yang tidak mengenal nama tersebut dan atau pondok pesantren atau pengajian sesuai yang tertera dalam surat. Ada pula yang namanya benar namun tidak pernah mengenal Laskar Sabilillah, apalagi menjadi bagian atau keanggotaan dari Laskar Sabilillah.
saya dan teman-teman Purbalingga Banyumas melakukan penelusuran, ngecek benar apa tidak sih nama-nama itu terdaftar atau pernah menjadi Laskar Sabilillah, benarkah mereka itu kiai haji gitu, benarkah lembaga majelis taklim yang ada di kop-kop tersebut. Nah, dari hasil penelusuran kami sudah ada yang melaporkan, di antaranya dari Purbalingga yang melaporkan bahwa salah satu dari mereka ternyata ini di Kutasari bahkan tidak tahu apa itu Laskar Sabilillah. Jangankan menjadi anggota atau kapan masuknya menjadi Laskar Sabilillah. Terhadap Laskar Sabilillah sendiri, katanya dia tidak tahu gitu. Lalu tiba-tiba kok ada surat dari yang bersangkutan menyatakan mundur dari Laskar Sabilillah, itu ketemu bidang perkara gitu. Masuk saja belum, tiba-tiba keluar gitu. Bahkan nggak tahu gitu ya, nggak tahu apa itu Laskar. Kemudian gelarnya Kiai Haji itu juga tidak benar. Bukan Kiai, bukan Haji. Ini bukan hanya satu nama yang bukan Kiai dan bukan Haji, tapi lebih dari satu nama. Itu dan jauh dari apa yang disebut dengan Kiai lah. Masyarakat juga tidak kenal. Di nama-nama di Banyumas sendiri banyak yang tidak kenal Kiai Haji siapa itu, nggak dikenal di masyarakat. Dengan dua penelitian terhadap surat-surat yang beredar tersebut, bisa dipastikan bahwa surat-surat itu adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh oknum-oknum yang ingin melemahkan atau menggembosi, bahkan menghancurkan Laskar Sabilillah yang memang masih baru. Surat-surat itu secara serentak dibuat, dikopi atau diperbanyak, kemudian dibuat versi PDF dan disebar ke media sosial. Beberapa di antaranya sempat dipercayai masyarakat, bahkan kalangan pendukung, simpatisan dan pengurus Laskar Sabilillah. Lebih jauh lagi, kalangan-kalangan yang tidak setuju atau tidak senang dengan kehadiran Laskar Sabilillah, terutama dari pihak-pihak pro Ba'alawi dan pendukungnya, menyambut dengan sukacita berita ini dan membuat headline besar-besaran pada judul konten YouTube atau berita-berita online mereka dengan menyatakan bahwa kiai-kiai dan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Laskar Sabilillah dan beramai-ramai mengundurkan diri. Namun dengan adanya penelitian dan investigasi terhadap surat-surat tersebut, telah dikonfirmasi bahwa surat-surat tersebut adalah hoak dan fitnah kepada Laskar Sabilillah. Demikian Bibib TV mengabarkan.